Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Setiadi di channel Hang Tekno. Pada video kali ini adalah pertemuan kita ketiga pada mata kuliah pemrograman Android. Sebenarnya video ini atau pertemuan ketiga kita itu sebenarnya agak telat dikarenakan beberapa kali ada banyak mahasiswa yang agak komplain atau yang agak kesulitan dalam melakukan instalasi Android Studio. Nah, pada video saya sebelumnya yang sudah saya bagikan di dalam grup, semoga bisa dapat bermanfaat dan bisa dijalankan. Jadi pada materi kita hari ini kita akan belajar tentang widget. Nah, kita mengetahui bahwasannya si Flutter itu sendiri itu adalah setumpukan widget-widget yang disusun rapi sehingga menjadi sebuah aplikasi di Android. Nah, kalau bagi mahasiswa yang ingin mempelajari lebih dalam tentang widget itu bisa masuk ke situsnya yaitu flutter.dev. Nah, itu kita bisa buka di dokumen. Nah, di dalam dokumen ini sebenarnya di sini cukup lengkap dan cukup untuk kita pelajari, tapi untuk perkuliahan kita tidak akan mempelajari keseluruhannya. Karena kalau kita pelajari keseluruhannya itu bakalan panjang, mungkin bisa jadi 100 pertemuan lah. Jadi saya akan mengenalkan beberapa properti atau beberapa widget yang sering digunakan pada membangun sebuah aplikasi Android. Nah, di sini kita bisa lihat widget katalognya. Nah, di sini banyak widgetnya, ada accessibility, animation and more, asset, image, icon, dan ini keseluruhannya. Nah, di sini ada contohnya widget text. Nah, widget text inilah yang akan kita pelajari sebentar lagi. Nah, di sini ada beberapa widget lagi yang bisa kita gunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari script atau cara penggunaan widget tersebut dan propertiesnya apa saja yang ada di dalamnya. Mungkin saya tidak akan mengajarkan keseluruhan properties atau keseluruhan metode dari widget tersebut. Nah, silakan bereksperimen, keluarkan kemampuan untuk melakukan percobaan untuk mengenali lebih dalam atau lebih dekat terhadap si Flutter tersebut. Ada kemarin mahasiswa saya yang bertanya kenapa harus kita mempelajari Flutter. Kita mengetahui bahwasannya permintaan dari stakeholder atau dunia bangsa pasar sekarang ini ke pemrograman mobile itu cukup tinggi. Nah, saya mengharapkan kepada mahasiswa saya itu dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan kemampuan membangun sebuah aplikasi Android menggunakan Flutter, karena Flutter itu cukup mudah dan ringan dan banyak permintaan pasar terhadap si pemrograman atau si programmer dari Flutter. Oke, untuk tidak memperpanjang durasi video, kita langsung saja. Nah, di sini untuk pertama kali kita bisa buka command prompt, itu bisa kita cari Flutter, lalu kita pilih new project. Di new project kita bikin pertemuan 3. Nah, di sini kita cukup tinggal tekan enter. Lalu si Flutter akan menentukan atau si Visual Studio akan menentukan di mana project tersebut akan di save atau disimpan. Di sini saya sudah bikin
script setiap pertemuan. Nah, di sini saya akan bikin pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga di dalam foldernya kita akan menyimpan project kita nanti di dalam folder pertemuan ketiga. Untuk script itu nanti bisa di-download pada link di bawah video ini. Lalu kita pilih select add folder create to project. Nah, setelah masuk di sini kita biarkan si Visual Code-nya untuk menginstal Flutter tersebut sampai nanti tampilannya berubah atau tampilannya sudah seperti ini. Nah, di sini saya kecilkan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini berarti kita sudah berhasil untuk membuat sebuah project baru dari Flutter. Oke, setelah projectnya sudah terbuat, maka kita bisa melakukan pengujian di Flutter ini atau demo yang ini. Kita klik run, start debugging, kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, ini jika emulator sudah jalan seperti ini berarti ini sudah oke. Lalu kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi yang ringan atau tidak terlalu komplit. Nah, caranya adalah kita akan hapus ini script awalnya yang main Dart ini sampai line 6. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita bikin seperti ini, maka secara tidak langsung dia akan ada error 3 buah. Kita biarkan saja. Nanti kita akan coba hilangkan. Lalu pada baris pertama itu ada import paket Flutter material Dart. Nah, itu adalah material standar atau bawaan dari si Flutter itu sendiri. Kita tidak akan merubah-rubahnya, kita biarkan saja. Lalu pada line baris ketiga void main itu adalah fungsinya adalah untuk melakukan pemanggilan fungsi pertama kali saat si aplikasi tersebut dijalankan. Nah, di sini terlihat si void main-nya dia memiliki metode yaitu run up itu dia melakukan pemanggilan sebuah kelas yang bernama myApps. Nah, kita kembali ke errornya di sini dia menyebutkan bahwasannya si myApps itu tidak ditemukan, maka dia memberikan pesan error. Lalu kita akan membuat sebuah kelas baru yang bernama dengan myApps. Bagaimana cara membuatnya? Itu cukup mudah, yaitu kita tinggal klik STL. Lalu di sini di Visual Studio itu terlihat si Flutter itu memiliki stateless widget dengan stateful. Yang dua ini nanti kita akan menggunakan si stateless widget. Nah, setelah saya menggunakan stateless widget, nah di sini dia otomatis akan terbentuklah beberapa baris untuk kelas tersebut. Nah, pada hal tersebut si kelas ini dia belum memiliki nama, sehingga kita harus memberikan dia nama yaitu myApps. Lalu jika di ini save, maka dia masih error. Itu dikarenakan pada pertemuan saya sebelumnya saya menyampaikan bahwasannya si Flutter itu dia sangat sensitif cache, karena pada penamaan kelas myApps pada void main itu dia memiliki huruf A-nya besar, sedangkan pada di kelas yang kita bikin tadi di sini kita menggunakan huruf A-nya kecil. Maka sehingga dia tidak mengenai
tidak mengenali si my apps tersebut. Saya akan memanggil si kelas my apps. Setelah dilakukan pencarian ternyata dia tidak menemukan, sehingga di sini kita bisa ganti dia, menggantinya dengan sesuai dengan nama yang sudah dipanggil. Makanya di sini langsung errornya tersebut hilang. Nah, di sini kita sudah memiliki sebuah kelas yang bernama my apps dengan extend stateless widget. Nah, tadi kita sudah melihat bahwasannya si stateless widget itu ada satu lagi stateless full widget. Apa bedanya itu nanti akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Di dalam stateless widget itu dia memiliki sebuah metode build. Nah, di dalam metode build itu dia memiliki build context. Nah, ini sudah standar penulisannya. Nah, di sini dia belum memiliki tampilan. Jika kita coba restart, nah dia masih kosong atau belum ada tampilan. Dia akan memberikan metode itu ke tampilan. Tetapi di sini kita belum ada. Di sini dia memiliki return container. Nah, di sini dia memiliki sebuah widget yang bernama container. Tetapi di sini kita akan menggunakan yaitu material apps. Nah, di sini material apps ini adalah tampilan dasar dari si Flutter. Lalu kita coba reload. Nah, di sini dia belum memiliki tampilan yang sempurna. Jadi untuk apanya saya bikin seperti ini biar saya tidak capek buka emulatornya. Oke. Nah, saat di sini saat saya save dia memiliki error. Nah, di sini dia belum mempunyai sebuah tampilan. Lalu saya akan membuat sebuah di dalam material apps. Saya akan membuat dia. Sebenarnya di sini dia memiliki properties yang cukup banyak, ada action, bool dan yang lain. Tapi pada saat ini kita akan menggunakan yaitu home. Nah, di dalam home, properties home, saya akan memberikan dia sebuah widget. Nah, widget apa saja yang akan kita masukkan? Kita akan menggunakan widget scaffold. Nah, scaffold. Nah, di dalam widget scaffold, nah di sini di dalam widget scaffold itu otomatis di dalam widget scaffold itu akan ada properties app bar. Nah, app bar itu jika ini di save dia belum ada tampilan. Di app bar itu adalah nama bagian atas dari aplikasi. Nah, di sini saya akan memberikan dia widget app bar dengan sebuah title atau judul title. Di sini saya gunakan title yaitu sebuah teks atau ya sebuah title dengan tipenya teks. Nah, saya akan buat dia teks. Lalu saya akan membuat namanya selamat datang. Nah, ini adalah title dari si app bar tersebut. Nah, di dalam kalau di sini kita akan mencoba merapikannya. Itu kita bisa dengan cara format dokumen sehingga dia akan turun ke bawah. Nah, di sini tadi dia sudah ada app barnya. Lalu di
di dalam SketchFlow tadi, pertama dia sudah memiliki app bar, lalu saya akan memberikan dia sebuah body atau sebuah body. Di dalam body saya akan membuat dia sebuah teks itu dengan nama di Universitas Eka Sakti. Nah, setelah ini kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, setelah kita coba jalankan, makanya di sini adalah widget dari app bar, lalu di bagian bawah ini adalah di sini adalah app bar, lalu di dalam aplikasi app bar itu dia memiliki si body. Berarti di dalam SketchFlow itu dia memiliki sebuah app bar dengan body, karena kita baru menaruhnya kita baru memberikan dia app bar dengan body saja. Nah, di dalam body itu dia memiliki sebuah teks yang bertulisan Universitas Eka Sakti, dan di sini kita kelihatan bahwasannya ada teks Universitas Eka Sakti. Lalu kita ingin merubah atau memodif teks tersebut sehingga dia menjadi berada di tengah-tengah ini. Caranya cukup mudah. Di sini kita teks, lalu kita pilih refactor, kita pilih teksnya. Teks yang ingin kita geser atau kita rubah posisinya, lalu kita pilih refactor, lalu kita pilih dia center ini. Nah, setelah ini lalu kita save. Nah, otomatis dia akan pindah ke tengah-tengah. Jadi cukup mudah kita dalam merubah posisi dari teks tersebut. Nah, hal tersebut juga berlaku sama untuk title. Nah, jika kita pengen memindahkan tulisan selamat datang ini ke tengah, kita cukup klik refactor, lalu kita klik center. Lalu kita tinggal save. Nah, dia akan berpindah ke tengah. Nah, seharusnya pada percobaan ini mahasiswa itu sudah memiliki tampilan yang sama seperti ini. Jadi pada body ini kita sudah bisa meletakkan tulisan Universitas Eka Sakti itu berada di tengah-tengah. Lalu di sini saya akan melakukan perubahan pada tulisan Universitas Eka Sakti tersebut dengan memberikan style, ukuran font, aturan posisi. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita harus membutuhkan yang namanya sebuah kontainer atau si pembungkus dari Universitas Eka Sakti tersebut, sehingga kita bisa melakukan penambahan properti seperti warna, lalu tulisan, lalu yang lain-lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya cukup mudah. Kita tinggal taruh kursor di teks, lalu klik kanan, lalu kita pilih refactor. Nah, di sini kita akan pilih kontainer. Nah, yang ini kontainer. Nah, di dalam kontainer tersebut kita bisa memberikan dia sebuah warna di kontainer tersebut. Saya akan memberikan dia warna. Di dalam warnanya saya akan berikan dia warna merah atau red. Nah, lalu saya akan mengatur posisi kontainer itu dengan lebar
lebarnya adalah 250 dengan tinggi dia adalah 75. Nah, jika setelah kita mengetikkan tulisan ini, nah di sini dia akan terlalu panjang. Nah, di Flutter sendiri dia bisa melakukan penyusunan atau merapikan codingan kita. Nah, caranya adalah dengan klik kanan lalu kita pilih format dokumen. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita tinggal save. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini. Nah, yang kotak warna merah ini yang dinamakan dengan kontainer. Nah, ini kontainer ini dia berwarna merah. Di sini kita bisa ganti warnanya blue. Jika kita save, maka warnanya akan biru. Nah, kita bisa ganti warna merah. Nah, seperti itu. Nah, untuk kepada mahasiswa, nah semoga pada perubahan kontainer ini lebih paham. Lalu di dalam kontainer itu sendiri kita sebenarnya bisa melakukan penambahan atau merubah tulisan yang ada di tulisan Universitas Eka Sakti ini. Di sini saya akan mengganti jenis teksnya itu, saya akan gunakan, kita coba Maxland 2. Nah, jika ini saya save, di sini dia tidak akan terjadi perubahan karena dia tulisannya dia memenuhi untuk satu baris. Tapi kalau saya ganti tulisan Universitas Eka Sakti dengan saya sedang belajar mata kuliah pemrograman mobile dengan Bapak Hari Setiahadi di channel Heng Tekno di YouTube. Nah, jika saya bikin seperti ini, jika saya save, maka dia akan menjadi 2 baris karena kita sudah melakukan set pada Maxland-nya itu cuma 2 baris. Jika ini kita hilangkan, nah maka dia akan membentuk menjadi 3 baris. Nah, seperti ini. Nah, dia akan memenuhi ke 3 baris atau di sini 4 baris. Tapi kalau kita gunakan Maxland 2, maka dia akan menjadi 2 baris saja. Nah, pada Maxland ini kita juga bisa menggunakan properties overflow, itu text overflow itu ada, kita gunakan ellipse yang ini. Nah, jika ini saya gunakan, sebelumnya kita lihat. Nah, ini tampak sebelum kita gunakan text overflow. Nah, setelah kita gunakan, kita save. Nah, otomatis pada bagian belakang, jika di sini kelihatan, nah di sini ada titik 3 di belakang Bapak. Nah, begitu juga kita juga bisa mengganti dengan yang lain. Di sini ada sleep. Kalau sleep dia tidak mengganti, tidak ada titik 3 di belakangnya seperti ini. Lalu di dalam kontainer ini kita juga bisa melakukan penambahan properties yang lain seperti software. Nah, itu kita secara default dia itu adalah true, bernilai true secara default. Nah, di sini dia nilai true, dia tidak ada lakukan perubahan. Tapi jika kita kasih dia false, maka dia akan bikin maksimal
seperti ini. Nah, dia akan bikin maksimal seperti ini. Dia akan maksimal sampai lebar dari kontainer kita. Jika dia berlebih, ya udah dia langsung akan melakukan pemotongan seperti ini. Cuman tinggal pemok saja. Jadi kalau kita bikin soft webnya tuh false, maka hasilnya seperti oke. Lalu di yang ini kita hapus lagi. Kita akan mencoba yang lain, properties yang lain tuh teks itu. Sebenarnya itu cukup banyak sebenarnya. Di sini ada style, text align, text direction dan yang lain. Tapi di sini kita akan coba text align. Di text align itu kita akan bikin dia center atau dia akan berada di tengah-tengah. Lalu kita save. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Seluruh tulisan, saya sedang belajar mata kuliah pemrograman mobile dengan Bapak Ari Setiadi di channel Hang Tekno di YouTube. Nah, itu posisi tulisannya dia berada di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Lalu selain teks lain ini, kita juga ada yang namanya style. Nah, ini style. Jadi untuk text style nih, dia akan mengatur perubahan jenis font atau kita bisa mengasih dia teks tersebut dia warna. Kita bisa mengatur ukuran hurufnya atau kita bisa bikin hurufnya lebih tebal. Di sini teks stylenya kita akan membuat warna terlebih dahulu. Kita akan ganti warnanya. Nah, di sini saya akan mengganti warnanya itu menjadi putih. Jadi colors colors white, warna putih. Ketika di save, maka otomatis tulisannya menjadi berwarna putih. Lalu kita juga bisa mengganti jenis fontnya. Nah, kita bisa ganti jenis font dengan font style. Font stylenya itu font style di sini ada italic dengan normal. Nah, kita bisa ganti italic. Kita save, maka dia akan berubah menjadi italic. Nah, ini. Lalu dari font style ini kita juga bisa membuat dia menjadi tebal atau bold. Itu caranya adalah font style, font width. Nah, font width itu kita akan bikin dia font width bold. Nah, yang ini. Lalu kita akan bikin dia tulisannya ukurannya lebih besar. Font size itu font size-nya kita bikin 20. Lalu kita save sehingga dia hasilnya seperti ini. Nah, di sini dia akan
terlihat terpotong, itu dikarenakan teks tersebut sudah dibungkus oleh si kontainer tersebut. Nah, kontainer ini. Nah, karena kontainer ini dia memiliki tingginya memiliki tinggi 75, maka tulisan teks tersebut akan terpotong. Seandainya ini kita ganti menjadi 150, lalu kita save, nah dia akan menjadi lebih besar. Nah, ini untuk widget teks ini sangat sering akan kita gunakan nantinya. Jadi silakan untuk mahasiswa untuk mencoba-coba properties yang lain seperti apa dan hasilnya seperti apa, sehingga nanti kita bisa membuat sebuah project yang komplit dan memiliki setelan atau desainan yang berbeda-beda. Jadi di sini bisa jadi desainan saya dengan desainan si mahasiswa itu akan agak berbeda, tergantung dari seni kita dalam mengatur sintak atau membuat kode untuk si Flutternya tersebut. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pertemuan ketiga ini. Untuk pertemuan keempat kita akan masuk nanti kepada widgets row dan kolom dan kontainer. Nah, karena di sini kita tidak terlalu membahas untuk widget kontainernya, karena pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih membahas lebih banyak tentang kontainer dan memanfaatkan beberapa widget tambahan seperti widget row and column dan yang lain-lain. Saya harapkan kepada pertemuan kelima kalau pas masuk kita pertemuan ke-6, kita harapkan kita sudah bisa melakukan koneksi ke database atau yang lain-lainnya, karena di sini kita belum memanfaatkan database, hanya membahas tentang beberapa widget yang akan kita gunakan. Dan saya harapkan kepada mahasiswa untuk fokus dalam pembelajaran ini, karena materi tersebut tidak akan saya ulang lagi kepada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi jika ada pertanyaan silakan komentar. Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap mahasiswa memahaminya. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.